Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanafi SPD dari SDIT Hidayah, calon guru penggerak angkatan 9, akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif dengan dipandu oleh fasilitator Ibu Budi Nuryani SP dan pengajar praktik Ibu Eni Kurniasari SPD. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik hendaknya mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi, perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dengan melakukan segala tindakan. Kemudian yang terakhir, dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat dari paksaan, pujian, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia ada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ada 2 yang tadi, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang dianggap sebagai motivasi internal, maka siswa akan berusaha menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan sebagai upaya meminimalisir motivasi eksternal siswa. Berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, dan keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir kelima sebagai manajer. Posisi kontrol seorang guru, sebaiknya kita sebagai manajer. Guru melakukan sesuatu bersama siswa, mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung siswa agar menjadi atau agar dapat menemukan solusi permasalahan siswa itu sendiri. Bahwa posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada siswa itu sendiri. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Kemudian, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, antara lain menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, di mana hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab.
Berikutnya budaya positif yang meliputi filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa dengan menjalankan budaya positif di sekolah dapat mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh dan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika mempunyai 5 nilai guru penggerak, antara lain berpihak pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan berkolaborasi antara semua warga sekolah, adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama-sama. Berikutnya, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Agar visi guru penggerak tersebut dapat terwujud, dapat dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan Anda? Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut memang harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam sebuah tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru sejawat di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah waktu saya mempelajari materi motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat menurunkan kualitas pekerjaan. Jalan itu dapat berdampak kurang baik bagi siswa, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi bahwa saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pemantau, di mana seharusnya guru sebagai manajer yang menangani masalah dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya sering menangani siswa yang terlambat mengumpulkan tugasnya. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik dalam motivasi internal siswa sudah mulai terlihat untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang harus menjadi sebagai manajer. Pelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa saja yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pemantau. Perasaan saya waktu itu, saya merasa bersalah
karena harus memberikan konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya setelah menerapkan posisi sebagai manajer, saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun hanya satu tahapan yang saya terapkan, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan ke siswa bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa, agar budaya positif tersebut tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi juga dilakukan di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter anak di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.